cares about. I know what you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini sudah masuk pada bab 9. Nah, pada bab 9 kali ini kita akan membahas yang namanya managing files. Pada bab 9 ini masih sama dengan bab sebelumnya, masih di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab 9 ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute vs relative path, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang struktur direktori pada Linux. Oke, langsung saja kita membahas. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang struktur direktori pada Linux. Nah, yang pertama, yang paling atas yaitu slash atau root. Nah, dia itu direktori yang paling atas, tidak ada direktori Linux di atasnya root. Nah, root itu bisa melakukan apa saja di direktori yang ada di bawahnya. Nah, dia itu memiliki hak akses yang paling tinggi. Untuk basic directory, teman-teman cukup memahami user dan home. Nah, user ini dia digunakan untuk menyimpan aplikasi. Nah, jika disamakan pada Windows, dia sama dengan program files. Kita akan coba lihat di file saya, yaitu terletak di data C. Nah, di sini ada program file. Dia menyimpan aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall. Nah, selanjutnya yaitu home. Nah, home itu direktori yang ada di setiap user pada Linux. Nah, setiap user pada Linux itu pasti direktorinya itu sama, yaitu home. Oke, teman-teman, di sini kita akan login terlebih dahulu. Masukkan password. Kemudian enter. Kita tunggu. Kita akan memperbesar dengan klik view, kemudian full screen. Di sini kita klik activities. Nah, di sini kita cari file. Kita klik. Nah, bukannya kalau kita buka home directory itu akan terlihat semua user. Nah, untuk melihat semua user, kita harus masuk pada home directory root terlebih dahulu. Oke, teman-teman, kemudian kita klik alter location dan kita klik yang Debian GNU. Nah, di sini ada slash karena dia lambang dari root, kita klik. Nah, di sini banyak sekali file-file yang nanti kita akan pelajari. Kita klik pada home. Nah, di sini muncul user punya saya. Di sini teman-teman bisa cek parent directory-nya dengan klik titik 3, kemudian properties. Nah, di sini kita belum ada parent directory-nya karena saya belum masuk di directory root. Teman-teman bisa juga cek parent directory-nya dengan klik titik 3, kemudian properties. Nah, di sini belum ada parent directory apapun karena saya belum masuk pada directory manapun. Nah, caranya kita pergi ke home. Kita klik titik 3, kita properties. Nah, di sini parent directory-nya adalah home. Teman-teman, untuk melihat directory home, caranya kita silang dulu, kemudian kita pergi ke home. Lalu kita klik titik 3, kemudian klik properties. Nah, di sini parent directory di atas kita yaitu home. Nah, jika ini home itu slash home slash nama user kita. Pada pembahasan yang kedua kita akan membahas tentang navigasi path. Oke, langsung saja kita membahas. Oke, teman-teman, pada pembahasan navigasi path kita akan belajar tentang perintah yang sering digunakan pada Linux. Ini itu perintah dasar yang kita gunakan pada CLI. Nah, perintah cd yaitu perintah yang ada di CLI untuk masuk pada direktori. Nah, ketika teman-teman menggunakan CLI lalu ingin masuk pada direktori, teman-teman bisa menggunakan perintah cd. Nah, selanjutnya perintah pwd, dia itu gunanya untuk melihat direktori yang sekarang. Selanjutnya ls, dia gunanya untuk melihat isi dari setiap direktori. Oke, teman-teman, kemudian kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Kemudian kita klik activities lagi, kita cari yang namanya file. Nah, kita klik. Nah, pada dasarnya default akan menampilkan home directory. Nah, akan masuk ke dalam root. Caranya kita klik alter location, dan kita klik yang Debian. Nah, kita sudah berada di root.
Nah, kalau di terminal caranya, oke, kemudian kita masukkan perintah show, enter, ini masukkan password. Nah, di sini kita sudah berada di root. Nah, saya ingin masuk pada direktorinya root dengan cara klik outer location, kita klik Debian, dan kita cari yang root. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini belum ada apapun. Nah, untuk diceli pada terminal, caranya kita masukkan perintah cd spasi /root, kemudian enter. Terus kita masukkan perintah pwd, kita cek keberadaan servernya. Nah, kita sudah berada di direktorinya root, dan kita ls. Nah, sini kita sudah berada di direktorinya root. Nah, ketika kita ls ya tidak ada apa-apa, sama seperti yang ada di file, dia tidak ada apa-apa directory root. Kemudian kita akan coba masuk pada directory home dengan cara masukkan perintah cd spasi /home dan kita enter. Sini kita masukkan pwd buat cek keberadaan bus server. Nah, di sini kita sudah berada di directory home dan kita ls, maka dia ada file-file. Nah, sini terdapat share Ika Ismatul Hawa, user saya sendiri. Oke teman-teman, untuk pembahasan pada navigasi path sudah selesai, kita akan lanjut pada video selanjutnya. Pembahasan yang ketiga yaitu absolute versus relative path. Oke, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman, untuk pembahasan pada absolute path versus relative path. Nah, di absolute path itu dia merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali slash atau root. Nah, untuk relative path sendiri itu merupakan perintah yang memasukkan nama direktori tanpa mengawali root atau slash. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya misalkan ada di home directory, ketika ingin masuk di directory bin harus mengawali perintah dengan lambang root atau slash. Perintahnya itu cd spasi /bin karena direktori bin terhalang oleh user. Di sini kita akan masuk pada directory slash. Nah, di sini kita klik outer location dan kita klik yang slash ini. Nah, untuk di CLI caranya kita masukkan perintah sub, kemudian enter, dan kita password, kemudian kita enter, dan kita masukkan perintah cd spasi / kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan ke files ini, klik. Nah, di sini kita akan masuk ke Apache. Nah, di sini kita klik etc. Sebelum kita masuk di Apache 2, nah yang ini kita itu harus masuk di etc terlebih dahulu. Nah, saya pengen di CLI itu kita masuk Apache 2 tanpa etc. Nah, caranya bagaimana? Ini kita akan masuk pada Apache 2 dengan perintah cd spasi /etc spasi Apache 2, kemudian kita enter. Sini kita cek keberadaan server pwd. Di sini kita sudah berada di directory Apache 2. Nah, kita akan masuk ke root dengan perintah cd spasi / enter. Nah, kemudian kita masukkan perintah cd Apache 2, kita enter. Nah, di sini tidak bisa karena untuk masuk pada root dengan perintah absolute path kita harus menggunakan slash, karena jika tidak bisa. Nah, untuk memakai relative path caranya kita harus masuk di folder etc dulu. Nah, kita masukkan perintah cd spasi etc, kemudian kita enter, dan kita masukkan cd Apache 2, kemudian kita enter. Nah, persyaratan untuk menggunakan relative path itu dia harus urut, tidak boleh lompat-lompat, baru dia akan berhasil. Nah, yang keempat yaitu spesial karakter. Oke, langsung saja kita membahas. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang spesial karakter. Nah, di sini seperti contohnya opsi dolar, terus garis lengkung, titik, dan lain-lain.
Dan di sini ada garis lengkung, dia menandakan kita sedang berada di directory home. Nah, kita akan cek keberadaan servernya dengan perintah pwd kemudian enter. Di sini saya sedang berada di home directory guys Motorola. Nah, kita akan masuk pada root dengan perintah sudo kemudian enter. Terus kita masukkan password root, enter. Nah, untuk masuk ke directory root, kita masukkan perintah cd spasi /root dan enter. Nah, di sini saya sudah berada di directory root. Untuk mengecek keberadaan server, kita masukkan perintah pwd. Nah, di sini saya sudah berada di directory root. Kita exit saja, keluar dan clear. Nah, selanjutnya kita ke opsi dolar ini, lambang dolar. Nah, dia itu melambangkan sedang berada di user, tapi memiliki hak akses biasa. Nah, kemudian kita masukkan perintah sudo, enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita masuk perintah cd spasi / kita masuk ke root. Nah, di sini dia sudah memiliki hak akses root atau hak akses yang bisa mengakses directory apa saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang titik. Nah, titik itu dia melambangkan directory yang sekarang. Jika saya ls spasi titik kemudian kita enter, nah dia menunjukkan file-file yang ada di directory sekarang. Nah, kemudian kita akan masuk ke root lagi dengan perintah sudo, enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita akan masuk di root dengan perintah cd spasi / kemudian kita enter. Di sini kita sudah masuk di root. Lalu kita masukkan perintah ls spasi titik. Nah, dia menandakan kita sedang berada di directory apa saja. Nah, dia muncul isi directory pada ls. Dan kita cek keberadaan server dengan pwd. Nah, kita sedang berada di root. Kemudian kita akan masuk ke cd etc, enter. Kita titik 2. Nah, dia itu menandakan directory sebelumnya. Nah, kita ls saja. Titik. Nah, dia menandakan file-file yang ada di etc. Clear saja. Kita akan masuk ke directory Apache 2 dengan perintah cd spasi Apache 2, kemudian kita enter. Nah, kita sudah berada di Apache 2. Kita akan cek keberadaannya apakah benar dengan perintah pwd. Nah, kita sudah berada di directory Apache. Untuk pembahasan spesial karakter cukup sampai di sini. Kita akan membahas di video selanjutnya. Yang kelima yaitu membuat file dengan Touch. Oke, langsung saja kita mempraktikkannya. Oke, teman-teman, di sini kita akan login terlebih dahulu di Debian server. Kita start, kita tunggu. Di sini kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Oke, teman-teman, di sini kita masukkan perintah pwd. Kita akan mengecek keberadaan server. Dan di sini saya sedang berada di home directory saya. Nah, di sini saya akan membuat file dengan perintah touch. Kemudian saya akan membuat file dengan nama 2323.txt. Nah, 23 ini terserah teman-teman mau diganti apa. Saya akan 2323 saja. Kemudian harus ada titik lalu txt dan kita enter. Kita ls. Nah, di sini sudah ada file 2323 yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya di sini kita klik activities. Nah, kita cari yang namanya file. Kita klik. Nah, kita klik yang home. Di sini kita cari yang 2323. Nah, dia terletak di home karena tadi kita akan buatnya sedang di directory home. Saya akan membuat file di dokumen tanpa masuk pada dokumen. Caranya, oke teman-teman, caranya kita masukkan perintah touch dan dokumen dan kita slash. Di sini teman-teman mau membuat file dengan nama apa terserah. Saya akan membuatnya dengan nama d dan .txt dan kita enter.
Di sini kita klik activities, kita lihat di dokumen. Nah, di sini sudah ada file yang tadi kita buat. Nah, kita klik activities, kita akan buat lagi dengan perintah touch, sama touch dokumen slash, sini saya akan menamainya file 3.txt. Enter. Ini kita klik activities, kita cek di files. Nah, di sini sudah ada file yang tadi kita buat. Kita akan cek apakah file tadi sudah terhapus dengan perintah ls masih dokumen, enter. Nah, di sini adanya yang 3.txt karena kita akan menghapusnya yang d.txt. Nah, yang keenam yaitu kita akan membahas tentang perintah ls advanced. Teman-teman, di sini saya sudah login di Debian server, kemudian kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Di sini kita akan cek keberadaan server kita dengan perintah pwd, kemudian enter. Nah, di sini saya sedang berada di home directory saya. Nah, untuk perintah ls advance itu dia perintah yang setelah ls itu ada tambahan abjadnya. Nah, di sini kita akan cek directory dengan perintah ls. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Nah, untuk perintah ls advance dia menggunakan ls spasi min a. Nah, ls min a itu dia untuk melihat directory yang lebih detail lagi. Tandanya itu dia terdapat titik ini. Kemudian kita akan mencoba perintah ls advance lagi dengan ls min l. Kemudian enter. Sini adalah detail dari setiap file atau directory. Nah, di sini kan ada September 23, Oktober 1. Nah, di sini itu dia menandakan tanggal file diakses atau file dibuat. Kita akan mencoba perintah ls advance lagi dengan ls min la. Perintah dari ls min la itu dia untuk melihat hidden file, interface atau directory dan detailnya. Tandanya itu dia ada titik nih. Ya, adalah detailnya. Yang ketujuh yaitu kita akan membuat directory dengan perintah mkdir. Langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, di sini kita login di Debian server terlebih dahulu, kemudian kita cari yang namanya terminal. Dan kita klik. Di sini kita akan masukkan perintah ls. Nah, di sini terdapat directory default, dan di sini saya akan membuat directory menggunakan perintah mkdir. Oke teman-teman, kita masukkan perintah mkdir spasi direct new, kita enter. Nah, directory kita sudah terbuat, yang tadinya dokumen sudah menjadi direct new. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk di file ini dengan perintah cd spasi 23.txt. Di sini tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita membuat directory atau file yang kita tadi buat dengan perintah mkdir bisa masuk di directory-nya. Caranya bagaimana? Oke, kita masukkan perintah cd spasi dir, kemudian tab, atau teman-teman bisa manual. Saya akan tab saja biar memudahkan, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada directory yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita cd spasi titik-titik, kemudian kita enter. Di sini kita sudah keluar dari directory dan kita akan membuat directory lagi. Caranya kita masukkan perintah mkdir spasi dir 1, kemudian kita enter, dan kita masukkan lagi mkdir spasi dir 1 slash dir 2, kemudian kita enter, dan kita masukkan lagi untuk dir 3 mkdir spasi dir 1 slash dir 2 slash dir 3, dan kita enter. Teman-teman, di sini kita akan cek dengan perintah ls. Yang di sini terdapat dir 1, kemudian kita cek lagi dengan cd spasi dir 1, kita enter. Sini kita sudah masuk pada directory dir 1, dan kita akan ls lagi. Di sini terdapat dir 2,
kemudian kita cd spasi dir2, kemudian kita akan ls lagi. Di sini terdapat direktori dir3. Oke, kemudian kita akan keluar dari sini, kita akan masuk ke parent directory saja dengan perintah cd spasi // dan enter. Di sini kita akan masuk ke home directory dengan perintah cd spasi /home / nama user kita, enter. Sini kita sudah berada di semula. Teman-teman, di sini kita akan melihat file directory dan file biasa dengan perintah ls spasi min l, enter. Nah, kalau yang depannya terdapat object date yaitu file directory, sedangkan kalau tidak ada object date dia adalah file biasa. Nah, yang ke-8 yaitu kita membahas tentang perintah cp. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perintah cp. Nah, cp ini merupakan perintah untuk mengcopy atau menduplikasi file atau directory. Oke, teman-teman, di sini teman-teman cari yang namanya terminal, kemudian kita klik, kemudian kita klik activities, dan kita cari juga yang namanya file, kita klik. Nah, di sini kita klik yang directory documents, dan di sini ada file 3.txt. Nah, file ini kita klik kanan, kemudian kita copy. Di sini teman-teman bebas mau ditaruh di directory mana, saya akan ditaruh di directory home, kemudian klik kanan dan kita paste. Nah, otomatis dia akan langsung pindah ke directory home. Nah, klik activities. Nah, kalau di terminal caranya kita cari tahu keberadaan servernya dulu. Nah, saya sedang berada di home directory. Kemudian kita klik activities, kita masuk ke files. Ini kita hapus dulu, dan kita klik this, kita masuk ke terminal. Nah, untuk perintah cp bagaimana caranya? Masukkan perintah cp spasi documents terus / terus masukkan file yang ingin kita pindah ke directory home. Saya akan pindahkan file yang ada di directory documents ke directory home. /3.txt spasi / kita akan menggunakan ke home directory seperti ini. Masukkan username home / username kita, dan / enter. Nah, jadi ini tuh cp documents itu akan mendefinisikan sumber dan tujuannya. Bagaimana caranya? Teman-teman masukkan perintah pagar spasi cp spasi source spasi destination. Nah, documents 3.3 ini adalah sebagai source, nah home directory ini sebagai destination, dan kita enter. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan perintah untuk mengcopy juga. Nah, kita klik dokumen, kita akan mengcopy 2323 file ini. Caranya, kita masuk ke terminal. Caranya, kita masukkan perintah cp spasi documents spasi 2323.txt spasi /home / username kita / enter. Nah, kita cek apakah dia sinkron. Kita masuk ke home. Nah, dia sudah sinkron di file. Nah, kemudian saya akan buat file baru di dokumen. Caranya kita klik activities, kita masuk ke terminal, kita masukkan perintah dengan perintah touch spasi documents / saya akan beri filenya dengan nama 1212.txt. Kita enter. Kita cek di file sudah ada. Nah, dia otomatis sinkron ya teman-teman. Jadi 1212 yang sudah saya buat tadi. Oke teman-teman, di sini saya akan memindahkan file yang ada di documents
file yang ini 3.txt akan pindah ke directory home di desktop. Kita caranya masuk ke terminal. Oke teman-teman, di sini saya akan memindahkan file yang ada di documents ke directory home di desktop. Nah, yang tadinya ini saya akan memindahkan file 3.txt ini ke directory home di desktop. Kita masuk ke terminal, masukkan perintah cp spasi documents slash nama file tadi .txt dan spasi. Nah, teman-teman ingin memindahkan kemana? Nah, saya ingin memindahkannya ke desktop, kemudian slash enter. Ini kita ls desktop, kemudian slash enter. Di sini terdapat file 3.txt. Ya, kita coba cek. Kita masuk ke desktop. Nah, di sini sudah kesinkron ya teman-teman, terdapat file 3.txt. Teman, di sini kita masuk ke files dulu. Di sini kan saya punya directory dir1. Nah, di dir1 itu terdapat dir2. Kita cek. Nah, terdapat dir2. Nah, di sini saya akan mengcopy dir2, dir1 dan dir2. Caranya bagaimana? Kita masukkan perintah cp spasi winr spasi dir1 slash dir2 slash home slash nama username kita. Saya akan memindahkannya ke home directory. Kemudian kita slash enter. Kita cek di files. Nah, dia terdapat dir1 dan dir2. Otomatis kesinkron ya teman-teman. Kesembilan, saya akan bahas tentang perintah mv. Nah, selanjutnya untuk perintah mv. Nah, mv digunakan untuk merename file atau dir. Nah, mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat file baru dengan perintah cd spasi dokumen slash enter. Saya sudah ada di dokumen. Nah, di sini masukkan perintah touch spasi nama file 3.3.txt. Nah, kemudian saya akan keluar cd tik 2 enter. Dan selanjutnya saya akan membuat file 3.3.txt ini berada di directory home. Kita cek keberadaan server saya. Saya sedang berada di directory home. Yang tadinya file ini di dokumen, saya akan memindahkannya ke directory home. Bagaimana caranya? Masukkan perintah mv spasi documents slash nama filenya .txt spasi slash home slash username kita slash enter. Nah, kita cek di file apakah sudah pindah. Kita ke home directory. Nah, dia file yang 2323.txt sudah pindah, yang tadinya ada di documents. Tersisa 2. Selanjutnya yang terakhir saya akan bahas tentang perintah rm. Bahasan pada perintah rm. Nah, rm digunakan untuk menghapus file dan juga di sini ada rmdir. Dia digunakan untuk menghapus directory. Oke teman-teman, di sini saya akan menghapus file yang ada di directory home. Ya, file 2323.txt. Caranya teman-teman masuk ke terminal, teman masukkan perintah rm spasi nama file tadi 2323.txt enter. Kita ls. Dan di sini sudah tidak ada file 2323. Kita cek di files. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman, sudah terhapus. Teman-teman, di sini saya akan mencoba menghapus directory, yaitu directory new dengan perintah rmdir. Rmdir spasi direct new kemudian slash enter. Ini kita ls coba. Sini sudah ada direct new teman-teman. Kita cek di file.
dan dia sudah hilang atau terhapus. Teman saya akan coba menghapus direktori dir1 sama perintahnya, yaitu rmdir kemudian dir1 slash enter. Nah, di sini tidak bisa karena di direktori dir1 itu masih ada dir2. Nah, saya di sini akan menghapus semua direktori dir1, dir2, dan dir3. Gimana caranya? Teman-teman masukkan perintah rmdir spasi dir1 slash dir2 slash dir3 enter. Kemudian masukkan perintah lagi rmdir spasi dir1 slash dir2 enter. Kemudian rmdir dir1 slash enter. Teman-teman, di sini kita akan cek di file apakah sudah hilang. Nah, di sini sudah tidak ada direktori dir lagi ya teman-teman. Jadi untuk perintah rmdir dan rm untuk menghapus direktori dan file sudah berhasil. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.